Yogyakarta, sebagai kota yang dikenal memiliki kekayaan warisan budaya dan berbagai objek wisata, kota ini selalu menyajikan kemewahan dan keunikannya tersendiri. Banyaknya destinasi di kota ini membuat para wisatawan dari dalam maupun luar negeri selalu ingin kembali mengunjunginya. Tak heran, Yogyakarta selalu mendapatkan penghargaan pada sektor pariwisata. Penasaran saya mau kemana selama di Yogyakarta? Ikuti terus perjalanan saya. Selain candi-candi, Yogyakarta masih banyak objek wisata lainnya yang tentunya tidak boleh dilewatkan. Seperti objek wisata yang akan saya kunjungi sekarang ini, namanya Desa Ngelanggeran. Menuju Desa Ngelanggeran, saya menggunakan mobil Toyota Corolla Cross Hybrid. Mobil ini memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengendaranya. Selain interior yang modern, mesin pada mobil ini memiliki performa yang maksimal. Pas buat kita yang punya hobi traveling. Oke, saya baru saja sampai di kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan saya sangat penasaran banget pengen eksplorasi daerah sini. Langsung aja yuk kita lihat. Halo Mas, selamat siang. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Triyono. Saya salah satu pengelola di kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran, Mas. Saya Iqbal Pak. Oh Mas, Iya. Iqbal, jih Mas. Yuk Pak, saya pengen ditemenin Bapak eksplorasi daerah sini. Gimana? Siap Mas. Siap. Saya akan temenin Mas Iqbal sampai nanti ke puncak. Monggo Mas. Siap. Yuk Pak. Yuk. Ini Mas, saat ini kita akan mencoba untuk trekking ke Gunung Api Purba, dan kondisi jalannya Agak terjal ya Pak ya. yang jelas terjal, dan nanti ada sesuatu yang menarik Mas. Kita harus masuk lorong-lorong dan gua-gua di sini. Alami Ini banget nih ya. Iya, memang di sini ada tantangannya Mas. Yuk kita jalan Mas. Yuk Pak. Nah, ini Mas modelnya batu-batu kayak gini. Oh, proses terbentuknya batu itu seperti apa Pak? Kalau Ya, proses seperti terbentuknya batu ini memang bersusun-susun seperti ini. Dan di sini namanya adalah Songgudel. Hotel Pak. Ya, Songgudel itu Ya, adalah gua yang nggak terlalu dalam. Kenapa disebut Songgudel? Karena memang cerita dari nenek moyang. Dulu pernah ada gudel atau anak kerbau itu dimakan harimau di sini, Mas. Oh iya Pak. Ya. Oke Pak, kita lanjut. Siap, Mas. Monggo. Gunung Api Purba ini terbentuk sekitar 60-70 juta tahun yang lalu. Di puncak gunung ini, kita bisa melihat landscape keindahan panorama Desa Ngelanggeran. Bahkan, landscape kota Yogyakarta. Namun, untuk sampai puncaknya, kita harus melewati bongkahan-bongkahan batu seukuran raksasa yang menjulang tinggi, serta trek yang lumayan memicu adrenalin. Oke, Mas. Hati-hati, Mas Iqbal. Pokoknya jalannya modelnya kayak gini, Mas. Lorong-lorong kayak gini. Pak, emang nggak ada jalan lain Pak selain di sini Pak? Ini kan sesuatu yang dicari, Mas. Kalau iya. ingin ada tantangannya, yang namanya naik gunung itu harus ada tantangannya, Mas. Siap, betul Dan di sini dinamakan lorong sumpitan. Lorong sumpitan, artinya Iya. apa itu Pak? Dari kata lorong yang sempit, tapi Oh. jangan khawatir Mas, walaupun badan Mas gemuk seperti ini, semua bisa masuk karena batuannya elastis Mas. Oke Pak. bercanda Mas. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di puncak Gunung Api Purba. Ternyata beneran dari atas puncak sini kita bisa melihat landscape Desa Ngelanggeran. Capek karena trekking menuju puncak Gunung Api Purba terbayarkan setelah berada di sini. Keindahan pemandangan dari atas sini benar-benar membuat saya speechless.
Cocok banget sih masuk ke dalam daftar tempat wisata tujuan kamu selama di Yogyakarta. Bagaimana Mas pemandangan dari puncak Gunung Api Purba ini? Wah, keren banget Pak, saya excited banget. Ya. Apalagi saya bisa melihat Desa Ngelanggeran dari atas dan tentunya kota Jogja Pak. Ya, tapi ngomong-ngomong Mas, kita ternyata sudah hampir 1 jam di sini. Dan kalau kita tidak turun, keburu kemalaman Mas. Makanya besok bisa datang ke sini lagi. Dan sekarang ayo kita turun aja Mas. Oke Pak, siap. Ayo. Bagaimana Mas setelah tadi kita mendaki kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran? Wah, saya seneng banget Pak bisa explore daerah Gunung Api Purba Ngelanggeran Pak. Ya, Nah, kali ini saya pengen tanya-tanya Pak, boleh monggo Mas, silahkan. gimana sih Pak sejarahnya Gunung Api Purba Ngelanggeran ini? Kalau sejarahnya, kalau dulu kita warga masyarakat, gunung ini cuma disebut Gunung Wayang, Gunung Wahyu seperti itu. Tapi menurut para ahli geologi yang sudah melakukan penelitian di sini, bahwasanya gunung ini umurnya kurang lebih 20-60 juta tahun yang lalu Mas. Jadi disebut purbanya di situ seperti itu. Wah, berarti sudah sangat lama ya Pak ya terbentuknya gunung ini. Ya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong pengelolaan daerah wisata ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk pengelolaan di Desa Wisata Ngelanggeran ini, pengelolaannya oleh kelompok masyarakat Mas, Pok Darwis dan pengelola Desa Wisata Ngelanggeran Mas, seperti itu. Jadi memang masyarakat ini bergotong royong untuk bersama-sama membangun desa wisata ini ya Pak ya? Iya betul Mas, seperti itu. Apakah ada peningkatan taraf ekonomi setelah adanya pembukaan Desa Ngelanggeran ini Pak? Setelah adanya pembukaan Desa Wisata Ngelanggeran ini, kebetulan kalau dulu kan mayoritas bertani Mas warganya. Dengan adanya pariwisata ini, kita mendapat nilai tambah dari kegiatan kepariwisataan Mas. Jadi yang pemilik homestay bisa untuk menginap seperti itu. Ada yang punya pedagang seperti itu. Mas. Jadi banyak sekali manfaatnya Mas. Karena tadi sudah dijelaskan tentang sejarah, kemudian tentang dampak ekonominya Pak. Ya. Saya pengen tanya nih Pak, tentang pernah nggak sih Pak Desa Ngelanggeran ini dapat penghargaan atau semacamnya? Wah, kebetulan di Desa Wisata Ngelanggeran itu banyak sekali Mas mendapatkan penghargaan. Yang di tingkat nasional kita pernah menjadi juara 2 Pok Darwis di tingkat nasional. Kedua, juara Desa Wisata tingkat nasional. Kebetulan di tingkat ASEAN kita juga mendapatkan 2 penghargaan Mas. Satu, community based tourism, kedua wisata berkelanjutan. Dan yang terakhir kemarin Mas, tahun 2021 kita mendapatkan kado istimewa Mas. Kita menjadi salah satu desa wisata terbaik di dunia Mas, seperti itu. Berarti memang Desa Ngelanggeran ini memang sudah mendapatkan penghargaan ya Pak ya dari dunia internasional ya Pak ya? Iya, kebetulan di sini yang sudah mengakui Gunung Api Purba Ngelanggeran ini sudah masuk salah satu geosetnya Gunung Sewu yang sudah diakui oleh UNESCO. Seperti itu. Dan kedua, kawasan ini juga sudah masuk ke CAG, Cagar Alam Geologi, seperti itu. Jadi memang kita banyak sekali mendapatkan prestasi dari lomba-lomba seperti itu Mas. Pak, ngomong-ngomong tentang Gunung Sewu, tadi seperti apa sih Pak? Kok ada yang disebut sebagai Gunung Sewu? Ya. Dan Gunung Api Purba Ngelanggeran ini termasuk bagian dari Gunung Sewu? Ya, kebetulan Geopark Gunung Sewu ini ada 33 geoset. Dan salah satu geosetnya adalah kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kebetulan Gunung Sewu ini meliputi 3 kabupaten Mas. Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Pacitan. Seperti itu. Berarti memang luas sekali ya Pak ya? Iya. Untuk wilayah Gunung Sewu itu sendiri ya Pak ya? Iya, betul sekali Mas. Oke Pak, saya pengen lanjut lagi perjalanan karena saya tadi melihat seperti embung Pak. Oh ya, gitu, embung Ngelanggeran ya Pak ya? Iya. Oke, seperti itu Pak. Mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa ya Pak ya. Ya, kalau ada salah selama pemanduan, saya mohon maaf ya Mas. Siap. Semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih Pak. Selanjutnya, saya akan mengajak sahabat ekowisata mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat inspiratif. Lokasinya tidak jauh dengan Gunung Api Purba Desa Ngelanggeran. Oke, saya baru saja dari Gunung Api Purba Ngelanggeran
Dan saya sudah berada di embung Desa Ngelanggeran. Saya pengen tahu nih kondisinya embungnya seperti apa. Penasaran? Yuk ikut saya. Selain Gunung Api Purba, di Desa Ngelanggeran terdapat waduk kecil yang berfungsi sebagai sumber pengairan untuk kebun buah yang ada di sekitar kaki Gunung Api Purba. Masyarakat di sini menyebutnya dengan Embung Langgeran. Menurut warga asli Desa Ngelanggeran, desa ini dulunya merupakan daerah yang tandus. Sebagian besar lahannya berupa lahan kosong, sementara lahan lainnya digarap masyarakat untuk tanaman keras seperti jagung, pete, dan ketela. Namun, sejak adanya pembinaan dari program CSR Pertamina yang bekerja sama dengan warga sekitar, Desa Ngelanggeran perlahan-lahan berubah menjadi desa wisata hingga dinobatkan sebagai salah satu desa wisata berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Kemenparekraf pada tanggal 2 Maret 2021. Halo Mas, ada Halo, yang Pak. bisa saya bantu? Saya Iqbal, Pak. Oke, saya Sudiono selaku pengelola di kawasan Embung ini. Saya baru aja jalan-jalan daerah sini, Pak. Baru aja saya dari Gunung Api Purba Ngelanggeran. Saya lihat ada embung yang keren banget, Pak. Iya. Nah, ini apa benar, Pak? Embung ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Benar, ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2013. Begitu ya, Pak. Pak, saya penasaran banget nih. Iya. Saya pengen lihat embungnya dari dekat. Gimana kalau kita langsung aja? Baik, oke kita bantu. Wah, keren banget ya, Pak ya. Ternyata view-nya nggak kalah dengan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Iya. Oh iya, Pak, saya pengen tanya-tanya nih, Pak. Gimana sih, Pak, proses pembuatan awal embung Langgeran ini? Jadi awalnya kawasan ini merupakan tanah kawasan Sultan Ground atau juga kawasan ini merupakan tanah kering dan tandus yang tidak cocok juga untuk pertanian. Kemudian dibuatlah ide membuat embung ini. Nah, embung ini dibuat pada tahun 2012 oleh pemerintah daerah terkait, dibuat selama 3 bulan atau 100 hari. Berarti sudah 10 tahun ya, Pak? Ya. Oh ya, Pak, tadi ketika saya jalan ke atas tuh lihat ada logo Pertamina itu, Pak. Ya, memang benar. Jadi ada program kebun buah ini kami juga didukung oleh CSR Pertamina pada tahun 2013. Dari 1 tahun sampai 3 tahun ini ada pendampingan terkait dengan budidaya durian. Karena apa? Masyarakat kami itu masih awam, walaupun kami petani, tetapi masalah budidaya terkait durian varietas unggul, Montong, Kani, Bawor, ini masih awam sehingga perlu ada pendampingan. Dengan adanya CSR Pertamina ini, kami bisa didampingi oleh pendamping yang ditugaskan juga dari CSR Pertamina untuk mendampingi petani kami. Oh iya, Pak, ngomong-ngomong tentang Pertamina, program-program apa sih, Pak, yang dilakukan oleh Pertamina untuk pengembangan kawasan Ngelanggeran ini? Program Pertamina ada di kawasan ini tentang budidaya durian. Ini pendampingan selama 3 tahun, termasuk juga ada bibit, ada pupuk, ya, ada obat. Terus kemudian di tahun selanjutnya kami juga mendapat bantuan dari CSR Pertamina. Ini terkait dengan pengairan yang ada di embung ini. Terutama air yang ada di embung ini sebelum itu kami sering habis airnya. Sehingga sebelum masuk musim penghujan airnya sudah habis. Nah, dengan ada CSR Pertamina ini, kami setiap petani dikasih meteran. Sehingga air bisa terkontrol, bisa teratur untuk pengairan durian jenis Montong, Kani, Bawor seluas 20 hektar. Dengan jumlah petani ada 82 petani. Sejauh mana, Pak, dampak dari program-program Pertamina itu untuk masyarakat daerah sini, Pak? Ya, jadi ada dampak langsung yang bisa kita rasakan di petani kita, terutama juga di kawasan ini di kegiatan pariwisata. Air yang ada di embung ini akan aman ketika digunakan untuk pengairan yang terkontrol oleh meteran tadi. Nah, para wisatawan juga bisa menikmati di musim kemarau pun bisa melihat
luasnya air yang ada di genangan ini. Oke. Kemudian ada yang di bawah sana, di sekitar kawasan ini juga, kita air bersih yang kita gunakan untuk warung, rumah tangga, termasuk yang ada di gedung sana juga itu, kebutuhan air bisa tercukupi. Air kemudian petani, kemudian juga ada untuk rumah tangga, warung, dan kegiatan di gedung-gedung sana. Wah. Sehingga ini dampak yang bisa kita rasakan. Selama ini memang kami kesulitan. Nah, dengan adanya CSR ini, tentunya kebutuhan air untuk rumah tangga, untuk warung, dan untuk kegiatan pariwisata ini bisa terselamatkan. Berarti memang dampak program-program Pertamina itu sangat positif banget ya Pak ya? Ya, untuk kemajuan dan perkembangan daerah Langgeran ini ya Pak? Ya, kami selaku masyarakat dan petani kebun buah bisa merasakan langsung, baik di kegiatan pertanian ataupun di ekonomi masyarakat kawasan ini. Oke Pak, saya pengen banget muter-muter dan jalan-jalan daerah sini Pak. Oke, Bisa antar saya Pak? Boleh, Untuk keliling-keliling. mari. Oke. Banyak dampak positif dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Pertamina untuk Desa Langgeran, seperti adanya pusat agrowisata serta taman teknologi pertanian, meningkatkan ekonomi masyarakat hingga 140 juta per tahun, pengelolaan tanaman durian sebanyak 4.500 pohon. Berbagai alternatif pekerjaan juga muncul, seperti homestay, kuliner, berbagai acara, dan sebagainya. Lalu para petani yang sudah mulai berbudidaya menggunakan teknik secara modern, perbaikan rumah dan fasilitas umum, mendapatkan alokasi tanah untuk bercocok tanam 2.000 meter persegi pada setiap kepala keluarga, hingga meningkatkan kesejahteraan 4.200 penduduk desa Langgeran. nah ini Mas Iqbal, saya kenalkan dengan petani durian kita, Pak Tugiran. Halo Pak, saya Iqbal Pak. Saya Tugiran. Pak, bener Pak, ini bibit montong dari CSR Pertamina ya Pak ya? Betul, ini salah satu bibit yang dikasih CSR Pertamina untuk petani di Desa Langgeran sini. Kira-kira sebelum Bapak untuk memutuskan menjadi petani nih Pak nih, sebelumnya Bapak berprofesi sebagai apa nih Pak? Saya sebelumnya di perantauan ya, kebetulan saya di Jakarta, kerja di salah satu kontraktor di sana. Waktu itu dikasih tahu sama saudara, sama teman, kalau gimana kalau lahan yang di kampung ditanamin durian gitu kan pertamanya. Saya bilang sih, oke coba aja gitu sih. Pertamanya kan belum tahu ya kalau di sini nih bisa berhasil kayak gini, Iya. kayak seperti ini. Tapi begitu lama-lama ngelihat perkembangannya, terus sudah ada yang berhasil berbuah, ternyata juga enak, nggak kalah dengan yang udah duluan gitu. Nah, baru lebih semangat lagi merawat ini. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa merasakan hasilnya kayak gitu. Oke Pak, karena saya dari Gunung Api Purbang Langgeran dan saya juga dari Empungnya juga nih Pak. Saatnya saya undur diri terlebih dahulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sampai jumpa. Oke, sahabat jelajah ekowisata, saatnya saya undur diri terlebih dahulu. Kayaknya saya udah lapar nih, saya pengen makan-makan icip-icip kuliner Yogyakarta. Oke. Untuk mengisi perut, pilihan saya jatuh ke tempat makan Sate Klatak Pak JJ. Tempat makan ini sudah terkenal loh, bukan hanya di Yogyakarta saja, tapi juga di luar Yogyakarta. Jadi gak sabar untuk menikmati Sate Klatak Pak JJ. Nah, ini dia Sate Klatak Pak JJ yang luar biasa. Nah, bedanya Sate Klatak dengan sate-sate yang lainnya adalah cara masaknya. Nih, kalau Sate Klatak dia menggunakan jeruji besi sepeda sehingga kematangannya dia sampai ke dalam. Nah, kemudian yang spesialnya nih, makannya pakai kuah tongseng. Nah,
Wah, enak kan? Nih. Nice. Nah, yuk kita icipin aja. Sate kelataknya dulu. Bismillah. Rasanya enak. Nah, kita cobain pakai nasinya, oke? Jangan lupa kuah tongsengnya plus nasinya. Nendang banget cuy, enak banget. Sate kelataknya meresep banget, gurih dan nikmat. Recommended banget buat teman-teman yang main ke Jogja, langsung aja takis habis sate kelatak Pak Cici. Setelah seharian saya mengelilingi desa Ngelanggeran dan ditutup dengan makan sate kelatak Pak Cici, saatnya saya undur diri. Saya Iqbal, see you next time. Sampai jumpa.